Selamat pagi anak-anak, kita akan mempelajari mengenai materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, di mana pada bab ini kita akan belajar mengenai karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, apa yang menyebabkan manusia perlu diampuni? 2. Mengapa Allah mengampuni manusia? 3. Memahami siapa Yesus Kristus. 4. Bagaimana Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Dan 5. Memahami makna keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Pada bab ini, yang pertama kita akan belajar bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, alasan Allah mengampuni manusia. Yang ketiga, biografi Yesus Kristus. Keempat, kisah penyaliban Yesus. Dan terakhir, hasil keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita akan memulai pada subtopik yang pertama, yaitu tentang manusia jatuh ke dalam. Proses kejatuhan manusia dalam dosa tercatat dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-15. Dalam ayat ini, kita bisa mempelajari di mana Allah memberikan perintah kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Namun karena keinginan dan hasutan iblis yang berwujud ular, mereka jatuh ke dalam dosa dengan tidak menaati perintah Allah dan memakan buah larangan tersebut. Adam, Hawa, dan ular mendapatkan hukuman atas ketidaktaatan mereka. Setelah manusia berdosa, mengakibatkan yang pertama, semua manusia setelah Adam dan Hawa menjadi berdosa. Hal ini tercatat dalam Roma 3 ayat 23. Rencana Allah yang sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa tercatat dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, di mana ayat ini merupakan janji induk, yaitu janji tentang datangnya keselamatan yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Rasa bersalah dari manusia mendorong ia meninggalkan Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi, karena Ia yang menciptakan, memelihara, dan mencari yang hilang, serta memulihkan citra manusia yang terlanjur rusak oleh dosa. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana alasan Allah mengampuni manusia. What the answer? Help me to find the answer. Let's go. Oke. Allah mengampuni manusia karena pertama, Allah mengasihi manusia. Hal ini tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini mencatat bagaimana besarnya Allah mengasihi dunia. Kedua, Allah adalah pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni orang yang bertobat dan mengaku dosanya. Yesus mengajarkan untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, artinya pengampunan tidak terbatas. 3. Allah penyelamat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal dan bercela. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai biografi Yesus Kristus. Latar belakang kelahiran Yesus tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Ia aktif mencari, memanggil, menolong dan menyelamatkan manusia, meskipun harus dengan pengorbanan terbesar. Janji Allah akan keselamatan tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 tentang janji induk. Kelahiran Yesus lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria.
Namun Yesus lahir dari Roh Kudus. Ia lahir di kota Bethlehem di sebuah kandang domba. Kelahirannya dinantikan oleh para gembala dan mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Beberapa kesaksian mengenai siapa Yesus. Yang pertama, para malaikat menyaksikan bahwa Yesus dari Roh Kudus, yang ia adalah anak Allah. Kedua, dari Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Tuhan. 3. Kesaksian para rasul menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 4. Bapa di surga menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. 5. Orang-orang yang memusuhi Yesus menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Iblis menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Terakhir, Yesus menyaksikan dirinya bahwa ia adalah anak manusia yang turun dari surga sebagai utusan Allah. Keempat, bagaimana Allah mengampuni melalui Yesus Kristus.